nama yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setidaknya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa dia? Ahlus sunnah wal jamaah. Nama ini keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Adapun nama-nama di luar itu tidak, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah. Nama-nama itu tidak keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan Ahlus Sunnah. Oleh karena itu, kelompok-kelompok kaum muslimin mengaku sebagai Ahlus Sunnah. Di negeri kita misalnya, NU mengaku sebagai Ahlus Sunnah, Muhammadiyah mengaku sebagai Ahlus Sunnah, Persis, Nahdlatul Wathon, PUI dan seterusnya mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salahkah? Tentu tidak salah. Siapa orang yang tidak mengaku benar? Adakah agama di muka bumi ini yang tidak mengaku benar? Tentu tidak ada. Yang Kristen tentu mengakui bahwa kami orang Kristen adalah orang-orang benar. Yang Buddha mengatakan kami orang Buddha adalah orang-orang benar. Yang Hindu, yang Konghucu, apalagi Islam. Maka orang Islam yang mengatakan agama yang paling benar bukan hanya Islam, bodoh sekali. Bodoh sekali. Berarti dia kalah dengan orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, orang Konghucu. Masing-masing orang yang beragama tentu dia akan mengatakan agama kami yang paling benar. Kenapa? Karena keyakinan. Ya kan? Beda dengan makanan, minuman, pakaian. Saya fanatik dengan daging kambing misalnya. Apakah saya menyalahkan orang yang hobinya makan ayam? Tentu tidak. Sekedar makanan, sekedar pakaian, sekedar minuman. Adapun keyakinan, tidak. Ketika saya meyakini sebuah keyakinan A, tentu saya yakin otomatis bahwa B, C, D, E, dan seterusnya salah semua. Yang betul adalah A. Tentang keyakinan kita bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam, tentu tidak kita bahas di majelis ini. Saya yakin antum sudah lulus dengan ini. Saya yakin antum tidak akan ragu dengan firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falyaqbal minhu. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah. Kekal di neraka selama-lamanya. Walaupun dia dermawan, walaupun dia jujur, walaupun dia amanah. Tapi dia Kristen atau Buddha atau Hindu, dia kekal di neraka selama-lamanya. Waliyadzubillah. Ini tidak ada perdebatan dari kalangan para ulama. Jelas. Nah, yang kita bahas di sini kelompok kaum muslimin yang terbenar. Karena Nabi mengatakan bahwa Islam akan pecah menjadi 73 golongan. Lebih banyak dari Nasrani, 72. Lebih banyak lagi dari Yahudi, 71. Sabda Nabi SAW bahwa Yahudi yang awalnya adalah kaum muslimin yang mengikuti Nabi Musa, yang awalnya mereka mentauhidkan Allah, berakidah sahihah, beribadah sebagaimana cara ibadahnya Nabi Musa, Islam, akhirnya pecah menjadi 71. Di antara 71 Yahudi pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang benar berapa? Satu. Yang 70 salah, sesat. Siapa yang satu itu? Yang mengikuti, yang setia, yang taat kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jelas. Karena yang membawanya adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Diteruskan oleh Nabi Harun, Nabi Yusuf bin Nun, dan seterusnya. Nah, kemudian Nasrani pecah menjadi berapa tadi? 72. Di antara
72 Nasrani, yang benar berapa? Satu. Yang 71 sesat. Ya. Siapa yang satu itu? Yang mengikuti, yang taat, yang setia terhadap ajarannya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Bagaimana yang terakhir? Inilah sabda Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Kelak umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa ta'ifatan wahidatan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Yang mana yang satu golongan ini? Ini yang akan kita bahas. Yang namanya oleh Nabi diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau istilah lain yang juga keluar dari lisan Nabi adalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Atau istilah lain At-Ta'ifatul Mansurah, kelompok yang selalu ditolong oleh Allah. Atau istilah lain Al-Ghuraba, orang-orang aneh dan asing. Nanti akan kita lihat betapa orang ini aneh dan asing di sekelilingnya. Ya, sekelilingnya ngadain maulid Nabi, dia gak mau. Sekelilingnya tahlilan, kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dia tidak mau. Aneh, asing. Ya, sekelilingnya dia menyebut orang-orang yang sudah mati, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Rasulullah, ya Syekh Fulan, dia gak mau. Aneh, asing. Nama terakhir yang juga dari keluar dari lisan Nabi adalah As-Salaf. As-Salaf. Inilah 5 nama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, seperti apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan ini dipertanyakan oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa Ahlus Sunnah itu? Siapa satu kelompok yang akan masuk surga, sementara yang 72 masuk neraka? Apa jawab Nabi? Nabi menjawab dengan jawami'ul kalim, ucapan yang ringkas padat tapi mencakup semuanya. Dan yang ditekankan oleh Nabi apa? Syarat masuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata Nabi? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu kelompok di mana aku dan para sahabatku ada di situ. Berarti dengan kata lain apa? Sebuah kelompok yang mengikuti aku dan para sahabat, mencontoh aku dan para sahabat. Apanya? Sholatnya, puasanya, wudunya, tayamumnya, mandi junubnya, melempar jumrohnya, akidahnya. Bukan pakaiannya. Pakaian kita berbeda dengan pakaian Rasulullah. Berdosakah? Antum berani pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci hitam? Tentu berani. Apakah Rasulullah pakai sarung, baju koko, peci hitam? Enggak, dari mana? Nabi pakai burdah. Ya, bukan itu yang kita disuruh mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakaian kita berbeda jauh dengan pakaian Nabi, enggak masalah. Makanan kita berbeda dengan makanan Nabi, kendaraan kita berbeda dengan kendaraan Nabi, enggak masalah. Itu urusan dunia. Ya. Pakaian misalnya, yang penting menutup aurat. Mau model ini, model itu, yang penting menutup aurat. Dan yang jelas itu bukan model pakaian kafir. Adapun itu model pakaian kafir, tidak boleh kita pakai. Apa istilahnya? Tasyabbuh, tidak boleh. Kalau itu umum, seperti kemeja, celana panjang, umum, boleh. Tapi kalau itu kekhususan pakaian kafir, sarung kotak-kotak dengan atasan putih, dengan peci kain yang dilipat, pakaiannya orang apa ini? Orang Hindu Bali. Bolehkah kita pakai? Tidak boleh. Tasyabbuh. Ya. Tapi kalau itu umum, sebagaimana kemeja tadi, celana panjang, tentu boleh. Maka keliru orang yang mengatakan bahwa pakaian kita harus seperti pakaian Nabi. Nabi pakai burdah, jubah. Antum tahu Abu Jahal Abu Lahab pakai apa?
Kira-kira pakai apa? Sama. Pakai blue jean? Nggak ada riwayat. Abu Jahal Abu Lahab pakai blue jean. Abu Jahal Abu Lahab pakaiannya sama dengan pakaian Nabi. Pakai surban, itulah pakaian Arab. Ya, di dalam pakaian tidak ada istilah pakaian Islam. Pakaian syar'i, pakaian boleh apa tidak boleh? Pakaian antum transparan, terlihat kulitnya, tentu ini tidak boleh. Atau terlalu ketat, terlihat bentuknya, tentu ini tidak boleh. Adapun model seperti apa, bebas. Yang harus mencontoh Nabi, tidak boleh berbeda sedikit pun adalah ibadah. Sholat misalnya, wudu misalnya, ya. Melempar jumroh misalnya. Bolehkah kita melempar jumroh 8 kali? Tentu tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi 7 kali. Nah, ini yang saya maksud. Ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang ibadahnya mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menyimpang sedikit. Oleh karena itu para ulama mengatakan mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan dosa, bid'ah. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mencontohkan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi. Yang dilakukan oleh Nabi hanya menempelkan bibir atau pipi di Hajar Aswad tersebut. Maka menambah sedikit, yaitu kecupan, bid'ah. Para ulama mengatakan dosa. Berarti tidak menghargai Nabi, tidak menjadikan dirinya sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ahli sunnah. Dia tidak mau menyimpang sedikit pun dari cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh menarik, walaupun kecil barangkali menurut kita. Al-Bara' bin Azib, salah seorang sahabat, diajari oleh Nabi doa menjelang tidur. Antum tahu doa menjelang tidur? Apa? Ya, yang agak panjang. Ya. Di situ ada kalimat amantu binabiyyika alladzi arsalta. Ya Allah, aku beriman dengan Nabi yang telah Engkau utus. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi mengajarkan kepada kaum muslimin salah satu doa menjelang tidur. Amantu binabiyyika alladzi arsalta. Aku beriman dengan Nabi yang telah Engkau utus. Al-Bara' bin Azib, salah seorang sahabat, mengganti lafaz Nabi dengan yang lebih baik. Apa? Rasul. Nabi dengan Rasul, bagusan mana? Bagusan Rasul. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nabi, berapa jumlahnya? 124.000. Rasul, cuma 313 kira-kira. Rasul jauh lebih mulia dari Nabi. Ya. Ada pembahasan khusus perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Intinya, bahwa Rasul lebih mulia dari Nabi. Rasul lebih besar dari Nabi. Rasul lebih sedikit dari Nabi, 313 tadi, dibanding Nabi 124.000. Nah, Nabi Muhammad SAW, Nabi apa Rasul? Nabi juga, tentu Rasul juga. Karena semua Rasul adalah Nabi. Ketika beliau disebut Nabi, dengan beliau disebut sebagai Rasul, besar mana? Mulia mana? Tentu mulia Rasul. Ya. Maka Al-Bara' bin Azib demi cinta kepada Nabi, demi memuliakan Nabi, maka lafaz ini diganti. Amantu bi rasulika alladzi arsalta. Tadinya amantu bi nabiyyika, diganti oleh Al-Bara' menjadi amantu bi rasulika. Lebih bagus, lebih baik. Nabi dengar dan Nabi marah. Lihat. Nabi mengatakan, jangan engkau rubah apa yang keluar dari dia. Padahal lebih baik. Lebih memuliakan Nabi. Nabi diganti menjadi Rasul lebih baik. Tapi ini ibadah tidak boleh diganti, tidak boleh ditambah, walaupun lebih baik. Inilah salah satu syarat menjadi ahlus sunnah. Apa? Mencontoh Nabi SAW. Tidak menambah, tidak mengurang, walaupun lebih baik. Maka kalau antum ingin menjadi kelompok ahlus sunnah wal jamaah, satu kelompok di antara 73, jangan keluar dari cara Nabi. Dalam apa? Semua hal.
ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, ya umroh, ya melempar jumroh, ya tawaf, ya sa'i. Jangan pernah keluar menyimpang dari cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sudah saatnya antum bertanya dan antum harus mendapatkan jawaban. Selama ini saya sholat pakai usolli fardhu subuhi, apakah Nabi juga pakai usolli? Antum harus dapatkan jawabannya. Setiap kali keluarga saya meninggal, saya tahlilkan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Apakah ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Kemudian ada ulang tahun kematian. Setiap tanggal 5 Syawal, hari kelahiran kakek saya, maka diperingati. Apakah ini ada contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, termasuk yang antum saksikan. Ada orang pakai jenggot, berjenggot. Ya, apakah ini dicontohkan oleh Nabi? Ada orang sholat terlalu rapat, bahu menempel bahu sebelah, mata kaki menempel mata kaki sebelah. Apakah itu dicontohkan oleh Nabi? Dan seterusnya. Sudah waktunya kita untuk belajar dan tidak melihat manusia. Kalau melihat manusia, antum bingung. Belajar melihat manusia. Di Indonesia seperti ini, ya tahlilan yang mudah. Di Saudi nanti antum bingung lagi. Di Nigeria, di Mesir bingung lagi. Itu kalau belajar melihat manusia, kaum muslimin. Maka jangan melihat manusia. Lihatlah 2 warisan Nabi yang kalian tidak akan sesat selama-lamanya selagi berpegang kepada yang 2. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Maka sudah waktunya kita belajar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nabi menjamin kalian tidak akan sesat selagi berpegang kepada yang 2, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran di depan kita, Sunnah insya Allah antum bisa membelinya dengan mudahnya. Apalagi sekarang bisa mendownloadnya dengan begitu mudah. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Ya, jangan mau dibodoh-bodohi. Ya, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya Islam itu begini. Udah ikuti saya. Saya sudah 18 tahun di pesantren. Ya, nggak bisa seperti itu. Ya, patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan si A, bukan si B, bukan si C. Walillahil hamd, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, bahkan diamnya Nabi, takrirnya Nabi selama 23 tahun telah direkam dengan sangat akurat. Telah ditulis dengan sangat cermat. Oleh siapa? Oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan lain-lain. Kita tinggal menikmati hasilnya. Tinggal baca. Ya, agar apa? Agar ibadah kita, saum kita, akidah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Karena ibadah yang tidak mencontoh Rasul dan para sahabat tidak akan diterima. Kata siapa? Kata Nabi, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal ibadah yang ibadah itu tidak mencontoh aku, kata Nabi, maka ibadah itu tertolak. Walaupun sholat akan ditolak oleh Nabi. Kalau cara itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa rakaat Nabi salat tarawih? Berapa rakaat Nabi salat witir? Pertanyaan ini sama dengan berapa rakaat Nabi salat subuh? Apa bedanya? Apa bedanya? Sama. Apakah kalau kita salat subuh tidak berani melebihi dari yang Nabi contohkan 2 rakaat? Tentu tarawih, witir, tahajud dan lain-lain kita tidak akan berani. Apa bedanya? Apa bedanya? Masuk kalau subuh kita harus mencontoh Nabi, kalau tarawih nggak nyontoh Nabi nggak apa-apa. Bagaimana? Sama. Ya, sudah saatnya. Kalau kita ingin menjadi Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu menitik beratkan apa yang lebih besar dari yang kita bahas. Yang kita bahas tadi sekedar mencium hajar aswad, tawaf, sa'i, wudu, ini hal besar. Jangan katakan kecil, ini besar. Tapi ada yang jauh lebih besar. Apa? Yang jauh lebih besar dari sekedar wudu, sholat, tayamum. Apa? Akidah, tauhid. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki akidah tauhid tersendiri. Beda dengan firqah-firqah itu yang 72. Antum bisa sebutkan yang 72? Di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah ada apa saja? 72. Enggak hafal satu pun? Khawarij. Apa lagi? Syiah, Rafidah. Apa lagi?
Jahmiyah, Murji'ah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, banyak sekali. Entah hari ini sudah 72 atau kurang. Lebih tidak mungkin. Karena sabda Nabi tidak mungkin salah kan? Tidak mungkin menjadi 74, 75, pasti 73, dan yang sesat 72. Hanya antum harus tahu, yang 72 ini masuk neraka kekal apa tidak? Kekal apa tidak? Tidak. Yang 72 ini masuk neraka, tapi tidak kekal. Karena apa? Karena Nabi mengatakan sataftariqu ummati, umatku akan pecah menjadi 73. Berarti seluruh 73 golongan ini umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis lain beliau mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah, seluruh umatku pada akhirnya pasti akan masuk surga. Berarti yang 72 ini tidak kekal. Ya, karena masih saudara kita kaum muslimin. Berbeda dengan Buddha, Hindu, Konghucu, kekal di neraka selama-lamanya. Bersama dengan kekekalan surga dan neraka itu sendiri. Bahkan bersama dengan kekekalan Allah. Tidak ada akhirnya. Waliyadzubillah. Ya. Adapun firqah-firqah yang kita sebut tadi, Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ini tidak kekal. Setelah Allah siksa mereka entah berapa tahun, berapa abad, Allah akan angkat mereka, masukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena mereka umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ada firqah-firqah di dalam Islam yang mengaku Islam tapi keluar dari 72. Tidak masuk lagi ke 72. Tahulah antum dari sini bahwa ada 72, ada yang di luar 72 walaupun mereka mengaku Islam. Apa misalnya? Ahmadiyah tidak pantas disebut sebagai Islam karena mereka mengatakan Nabi kami adalah Mirza Ghulam Ahmad. Nabi terakhir kami adalah Mirza Ghulam Ahmad, bukan Nabi Muhammad SAW. Salat mereka agak berbeda dengan salat kita, puasa mereka berbeda dengan puasa kita, dan seterusnya. Itu nomor sekian. Intinya bahwa mereka tidak mengakui kalau Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, Rasul terakhir, mereka tidak akui. Bahkan sebagian ulama mengatakan Syiah Ar-Rafidah sudah keluar dari kelompok yang 72, Nusairiyah, Bahaiyah, dan seterusnya. Berbeda dengan Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, masih kaum muslimin, walaupun akan masuk neraka, tapi pada akhirnya akan masuk surga. Ya. Maukah kita menjadi kelompok yang 72? Tentu tidak mau. Kita ingin menjadi kelompok yang satu. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali belajar. Seperti apa akidahnya Rasul dan para sahabat? Seperti apa tauhidnya Rasul dan para sahabat? Seperti apa cara sholatnya Rasul dan para sahabat ibadah? Tidak boleh menyimpang dari cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kita tidak ingin keluar dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan kita sekedar mengaku. Biarkan orang mengaku kami Ahlus Sunnah, kami Aswaja, kami kada, biarkan. Yang penting buktikan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kalian benar, tunjukkan bukti. Kalian mentahlilkan kematian. Apakah Nabi mencontohkan seperti itu? Kan ini ibadah. Harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kematian di zaman Nabi? Dari mulai Ja'far bin Abi Thalib, Mus'ab bin Umayyah, kemudian Hamzah paman beliau, kemudian Khadijah istri tercinta beliau, kemudian anak-anak beliau, semuanya meninggal ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ya. Berarti ada puluhan kematian kaum muslimin ketika Nabi masih hidup. Apa ada riwayat baik di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Nabi mentahlilkan mereka 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya? Kalau tidak, tentu wajib bagi kita sami'na wa ata'na. Tak mungkin kita boleh melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau boleh, maka bagus sekali. Azan hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Berapa kali? 3 kali lebih bagus daripada 2 kali. Ya. Kalau seandainya ibadah itu boleh tidak mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah yang lainnya 3-3? Umumnya kan 3-3. Kenapa hayya 'ala shalah cuma 2 kali? Bagusnya tambah 1
menjadi 3 kali. Itu kalau ibadah boleh tidak mencontoh Nabi SAW. Tentu kita nggak ada yang berani azan hayya 'ala shalah 3 kali. Kenapa? Karena Nabi mencontohkan 2 kali. Kenapa dalam azan kita taat pada Nabi? Dalam hal qomat kita taat pada Nabi? Tapi dalam banyak hal kita tidak taat pada Nabi. Nabi tahlilan, Nabi nggak tahlilan, kita tahlilan. Nabi nggak muludan, kita muludan. Bagaimana ini? Tidak konsekuen. Ya, maka inilah ciri ahlu sunnah wal jamaah. Tidak beribadah kecuali mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita sampai jam 1. Ya, kita sisakan mungkin 5 menit atau 4 menit. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. Batasan ibadah yang dia tidak disebut menyimpang itu seperti apa? Iya, menarik nih pertanyaan. Batasannya ada 3. Satu di antara 3. Apabila antum mendapati satu saja di antara 3 itu, maka itulah ibadah mahdhah, tidak boleh menyimpang dari Nabi SAW. Apa yang pertama? Tidak bisa dicerna oleh akal. Akal antum bisa mencerna. Kenapa antum wudu? Saya kira antum nggak bisa mencerna. Akal kita semua, kenapa kita harus wudu? Atau tayamum? Ya, katanya bersuci, tapi malah dikotor-kotorin pakai debu. Akal nggak bisa cerna kan? Itulah ibadah. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa tarawih 11 rakaat? Kenapa jumroh dilempar? Kenapa hajar aswad dicium? Kenapa tidak dibalik? Nggak ada dari kita yang bisa menjawab. Nggak bisa dicerna. Berbeda dengan kenapa antum makan, kenapa antum minum, kenapa antum datang ke sini untuk bekerja, kenapa antum nikah, antum semua bisa jawab. Tapi melempar jumroh, mencium hajar aswad, mandi junub ya, bukan mandinya. Tayamum, wudu, nggak ada yang bisa jawab. Akal nggak sanggup untuk mencerna. Yang ada taat. Apa kata Nabi? Sami'na wa ata'na. Dan jika antum mendapati perbuatan yang seperti ini, akal nggak bisa cerna, jangan ngarang sendiri. Ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, apa? Saya pernah dengar. Ini kaidah besar. Yang ini merupakan bekal bagi antum untuk mengetahui ini ibadah yang harus mencontoh Nabi apa bebas. Kan senyum juga ibadah kan. Tapi ini tidak harus mencontoh Nabi. Ya, ini bukan termasuk yang nomor 1 ini. Ya. Nah, apa yang kedua? Hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Non muslim tidak ada yang melakukan. Pernah dengar orang Hindu baca Al-Quran? Terjemahannya mungkin ya. Baca Al-Quran, zikir, melempar jumroh. Kan itu hanya kaum muslimin yang melakukan. Sholat, puasa, nggak ada dilakukan oleh non muslim. Maka itu harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan senyum, sedekah, nikah, itu non muslim juga melakukan. Maka tidak mencontoh Nabi tidak apa-apa. Yang terakhir, yang ketiga, manfaat tujuannya nanti di akhirat, bukan di dunia. Di dunia kita tidak dapat manfaatnya. Antum tahu manfaat tawaf tadi? Nggak ada. Manfaat baca Al-Quran apa? Nggak ada. Paling serah. Nah ya, manfaat tawaf sa'i capek. Apa manfaatnya di dunia ini? Nggak ada. Manfaatnya nanti di akhirat. Kita akan dapati manfaat yang luar biasa berupa pahala dari Allah. Di sini kita tidak dapat. Antum dapat keuntungan dari sholat subuh tadi, dari sholat duhur tadi, ya, dari sholat duhur seger, ya, tadinya haus jadi seger, tadinya lapar jadi kenyang. Nggak ada. Manfaatnya nanti di akhir. Berbeda dengan nikah, sedekah, senyum, nolong orang, manfaatnya di dunia ini. Maka itu tidak nyontoh Nabi nggak apa-apa. Adapun yang ini harus mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini 3 sifat yang apabila kita temukan satu saja, nggak usah 3-3-nya, satu saja sebuah peribadatan memiliki satu di antara 3 sifat itu, wajib bagi kita untuk mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum lahir 1 Desember, kemudian di 1 Desember itu antum nyalain lilin,
umur antum 15, lilinnya 15. Kira-kira bisa dicerna oleh akal? Apa hubungannya lahir dengan lilin? Apa hubungannya dengan 1 Desember? Tentu nggak bisa dicerna. Nah ini, melihat Nabi, apakah Nabi contohkan seperti itu? Ya, Nabi merayakan ulang tahun beliau. Karena akal nggak bisa cerna. Apa manfaat dari ulang tahun? Lilinnya itu ya, bukan manggil teman-teman makan, bukan. Inti ulang tahunnya kan bukan di situ. Tapi kita melakukan sesuatu karena hari itu hari kelahiran kita. Ya, apa hubungannya ngajak makan dengan 1 Desember? Mentang-mentang kita lahir 1 Desember. Apa hubungannya? Ini kan dipaksakan. Itu. Ya. Adapun itu dicontohkan oleh Nabi, sami ya. Apa hubungannya 10 Dzulhijjah dengan menyembelih kambing? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Apa hubungannya? Menyembelih kambing, dagingnya dibagi ke fakir miskin. Ngapain nunggu 10 Dzulhijjah? Tiap minggu bagus, tiap bulan bagus, syukur tiap hari. Ngapain nunggu 10 Dzulhijjah? Kenapa kita lakukan? Karena Nabi mencontohkan 10 Dzulhijjah. Nabi mencontohkan menyembelih kambing, sapi dan seterusnya 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Maka sami'na wa ata'na. Itu. Ya. Ya, saya harap antum faham karena ini faidah paham. Ya, kalau tidak faham habis waktu. Ya, saya kira sudah jam 1 ya. Untuk kembali kerja harus amanah ya. Tidak boleh menyia-nyiakan amanah. Kita akhiri subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.